buat harga 655.000, sepatu ini sih sangat amat menyenangkan. Halo abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Performance review lagi Tarmac Fast 500. Gila, setiap kali gue upload video baru ada aja yang komen minta performance reviewnya Tarmac Fast 500 ini. Nggak sabaran sekali kalian. Jadi gini, buat gue performance review itu butuh waktu 4-5 kali pemakaian. Biasanya minimal gue akan pakai 2 kali indoor dan 2 kali outdoor, sama 1 kali lagi biasanya gue akan main-main sendiri tuh. Jadi kalau yang 2 kali indoor sama 2 kali outdoor itu kan main bareng-bareng. Nah, yang ada yang sekali tuh khusus gue bener-bener nyobain sendiri untuk bener-bener final conclusion gitulah. Nah, itu semua akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu lah ya. 2-3 minggu kayak gitu, supaya bener-bener dapat performance review yang tepat gitu loh. Jadi gue nggak mau asal buru-buru terus akhirnya malah ngasih abas kalian performance review yang tidak tepat. Tapi tunggu, sebelum mulai gue mau shout out untuk mereka yang sudah mensupport Anak Basket Channel secara khusus. Thank you untuk Decathlon Indonesia yang selalu mempercayakan Anak Basket Channel untuk review sepatu-sepatu basket mereka dan juga bola-bola basket mereka. Dan thank you untuk 3 Point Jersey yang selalu nge-support gue dengan jersey-jersey basket yang keren-keren banget. Ini adalah tema Captain Marvel. Gokil kan, Captain Marvel kan cewek ya, tapi si 3 Point Jersey berhasil menjadikan tema Captain Marvel jadi sesuatu yang laki banget ya kan. Ini laki banget kan gue pakai ini, ya nggak sih? Oke, let's start the performance review. Kita mulai dari traction. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor nggak ada masalah sih. Memang nggak menggigit dengan sempurna, nggak perfect banget. Ada slip-slipnya dikit, tapi dikit banget sih. Bener-bener nggak masalah sama sekali. Gue tetap bisa melakukan crossover dengan baik, dan manuver-manuver lain kayak spin move, step back, kayak gitu-gitu, stop and go, nggak masalah sama sekali. Ini untuk di lapangan indoor bener-bener enak sih. Nah, kalau untuk di outdoor ini slip-slipnya berasa lebih banyak daripada di indoor. Jadi tiap kali gue crossover, tiap kali gue ngerem, tiap kali ya apapun lah gue gocek-gocek gitu, stop and go gitu, ini berasa kayak ada slip-slipnya gitu. Tapi bukan slip yang parah, bukan yang sampai bikin kepleset, cuma berasa aja nggak menggigit dengan sempurna gitu. Masih bisa diandalkan, tapi ya bukan traction yang perfect deh buat di outdoor. Terus ini traction patternnya kan terinspirasi dari ban mobil ya. Jadi ya emang bener kayak ban mobil aja. Gue sama sekali nggak pernah wipe off tractionnya sih. Kalaupun gue wipe off paling cuma sedikit lebih baik lah, hampir nggak ada bedanya. Jadi emang bener-bener traction patternnya amazingnya nggak perlu di wipe off menurut gue ya. Nanti abas kalian bisa coba sendiri deh, ada bedanya nggak di wipe off sama nggak. Kalau menurut gue sih nggak ada bedanya. Terus ini bahan rubbernya juga squeaky. Durability-nya ini bakalan gokil banget. Jadi gue udah pakai sepatu ini 2 kali indoor dan 3 kali outdoor, dan bener-bener traction pattern-nya nggak ada tanda-tanda berkurang sama sekali tuh. Gila, masih tebel-tebel banget, masih tajam-tajam banget gitu loh. Sama sekali nggak ada yang kelihatan terkikis gitu deh. Ini kayaknya bener-bener outsole yang super awet, bisa dipakai buat sepanjang tahun. Transisi dari heel ke toe-nya tuh juga enak banget ya, smooth. Ya lekukan-lekukannya udah on point lah. Untungnya shank plate atau yang mereka sebut dengan power frame ini di bagian telapak kaki ini tidak membuat transisi dari heel ke toe-nya terganggu. Atau dengan kata lain, shank plate-nya tidak membuat kaku. Lanjut ke cushion. Cushionnya sih nggak ada yang istimewa, standar-standar aja, tapi dengan harga 655.000 ini sih terhitung empuk menurut gue, masih nyaman lah. Terus juga impact protectionnya juga masih oke, nggak bikin dengkul nyut-nyutan. Kemudian feel cushionnya tuh lebih ke bouncy lah ya, daripada ke empuk soft gitu. Dan butuh waktu break in. Ketika gue awal-awal pakai ini berasanya cushioningnya masih firm gitu. Tapi begitu
ya gue pakai 1 game lah, 1-2 game gitu udah enak sih. Habis itu udah mulai berasa kayak bouncy-nya gitu. Court feel juga masih dapat. Ini cushioningnya berasa low to the ground, jadi telapak kaki kita masih berasa napak tanah gitu ya. Untuk permainan guard gitu, gocek-gocek main cepet sih, ini masih sangat amat sesuai. Next, materialnya ini berasa nyaman banget di kaki. Jadi ini bahan meshnya ini berasa soft gitulah di kaki, berasa lentur. Cuma memang fuse overlay-nya ini kan yang di bagian toe-nya kan gede banget nih, bener-bener ngelapisin keseluruhan toe. Nah, ini memang berasa agak sakit sih di jempol kaki ketika gua ngerem gitu pakai toe, pakai kaki bagian depan. Ini jempol gua nabrak bagian depannya, ini emang agak lumayan berasa nyut-nyutan. Jadi saran gua ketika pakai sepatu ini ya pakailah kaos kaki yang cukup tebal, jadi nggak berasa jempol kakinya nabrak-nabrak bagian toe-nya ini. Kemudian materialnya ini juga breathable, terus juga zero break-in time, jadi ketika abas kalian baru beli dan langsung pakai, nggak ada masalah, udah bisa langsung siap tempur deh nih. Material talinya agak kepanjangan, jadi harus diikat 2 kali biar nggak panjang-panjang banget dan nggak bikin lepas. Sebenarnya talinya sih nggak gampang lepas, cuma karena kepanjangan aja, jadi mesti gue ikat 2 kali. Padding di lidah juga agak kurang ya, jadi pas gue ngencengin tali sepatunya untuk dapetin lockdownnya gitu, jadinya kalau kekencengan malah sakit nih pergelangan kaki bagian depan gue. Jadi yang ngikat tali sepatunya nggak boleh kekencengan, kalau nggak malah jadi sakit. Kemudian kalau padding-padding di sekitaran ankle-nya sih udah enak, udah cukup, udah empuk. Jadi sekitaran ankle gue udah nyaman banget tuh. Lanjut ke fitnya, untuk kaki normal ini true to size, tapi dengan catatan bagian kanan kirinya ini udah ngepres banget. Sedangkan untuk bagian toe-nya itu masih ada sedikit ruangan. Jadi kalau secara panjang sih masih oke, masih pas-pas aja, tapi secara lebarnya kanan kirinya ini ngepres banget. Jadi kalau yang kakinya lebar, saran gua harus upsize setengah, kalau enggak sampai 1 ukuran baru enak. Kemudian untuk lockdownnya, setengah ke depan sih oke, nggak ada masalah, tapi setengah ke belakang ini agak ngelos gitu. Gue juga nggak ngerti masalahnya ada di mana gitu kan. Apakah padding-padding di sekitaran ankle-nya ditambahin tebelnya harusnya gitu, atau mungkin emang karena bikinnya kelebaran aja gitu yang bagian seputaran ankle-nya gitu, gue nggak ngerti. Jadi bisa dibilang lockdownnya benar-benar bergantung pada setengah ke depan ini, dan abas kalian harus ngikat tali sepatunya cukup kenceng supaya bagian belakang kakinya ini nggak berasa terlalu ngelos. Terakhir, supportnya. Menurut gue supportnya nggak ada masalah sama sekali. Support bagian toe udah oke. Ya ini secara udah kelihatan ya, ini benar-benar fuse overlay-nya full di bagian toe, jadi emang ketika gua ngerem dengan kaki depan itu benar-benar berasa dijaga banget. Terus bagian samping juga masih kedapetan fuse overlay yang dari toe dikit lah, sama ada midsole yang overlap naik ini, jadi masih oke juga ketika gua ngerem pakai kaki samping kayak crossover gitu-gitu. Kaki gua nggak berasa kayak mau keluar-keluar. Terus support bagian belakang juga oke banget, heel counternya ini udah keras, terus juga ketinggiannya cukup, belum lagi ditambahin kayak ada bahan rubbernya ini nih di bagian belakang nih, heel sampai ke ankle bagian tengah, jadi benar-benar bagian belakang sih supportnya mantap jiwa. Dan mungkin abas kalian bakalan salah persepsi ketika nyobain sepatu ini. Ngaco nih Bang Ferdi, ini supportnya nggak oke nih, kaki gue berasa goyang-goyang yang bagian belakang nih, nggak aman nih supportnya buat ankle. Jangan salah, support ankle itu yang terutama ada di heel counter. Jadi kalau heel counternya udah bagus, udah keras, ketinggiannya udah cukup, lebarnya juga udah pas, itu benar-benar mengurangi resiko cedera ankle yang parah.
Kalau masalah kaki belakangnya goyang-goyang itu hanyalah masalah lockdown, masalahnya di fit, jadi bukan di support. So beda ya. Jadi menurut gue ini support heel-nya oke, tapi fit bagian belakangnya itu agak loss. Oh ya, lanjut dikit lagi selesai nih. Jadi outrigger sepatu ini menurut gue lebar banget, jadi menyenangkan banget. Ini base-nya sepatu ini tuh bawahnya lebar banget. Bener-bener stabil sih sepatu ini untuk lompat-lompat gitu kan, untuk mendarat lah ya gitu. Ini stabil banget. Udah gitu masih ditambah shank plate atau yang mereka sebut power frame ini di bagian telapak kaki, itu bikin sepatu ini makin stabil, terus juga ngasih support yang bagus untuk telapak kaki kita. Yap, sekian performance review gue untuk sepatu Tarmac Fast 500. Memang bukan sepatu yang sempurna, tapi menurut gue dengan harga 655.000 ini sangat worth it. Masih sangat enjoyable lah buat main. Cushionnya masih berasa gitu kan, masih lumayan empuk, terus juga upper materialnya juga masih oke, lentur, zero break in time, terus juga breathable, support juga oke gitu kan. So iyalah, menurut gue 655.000 men, ini masih sangat amat worth it sih. Udah gitu tractionnya durable gila. Buat abah sekalian yang mainnya outdoor mulu, ini sih awet banget. Buat abah sekalian yang tertarik untuk beli sepatu Tarmac Fast 500 ini, gue nanti akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abah sekalian tinggal klik link tersebut dan akan langsung diarahkan ke website resminya Decathlon Indonesia. Dan kalau abah sekalian tertarik untuk bikin jersey tema Captain Marvel kayak yang gue pakai ini, dengan nama dan nomor punggung kalian sendiri, terus juga nama tim kalian sendiri, kalian bisa cek Instagramnya 3 Point Jersey, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi juga. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel. Buat yang belum subscribe, like and share video ini, dan boleh komen gimana menurut pendapat kalian tentang sepatu Tarmac Fast 500 ini. Apakah harganya oke, bentuknya oke, review gue tepat nggak? Mungkin ada yang udah pernah pakai sepatu ini, atau ya komen apapun lah, nggak apa-apa, nanti gue akan coba jawab satu persatu. So, I'm Fairly Brainwash, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.